Selamat pagi Permisa, kembali lagi dengan saya Gerard Rumaung dengan rekan saya Valeri Sondak. di acara Kabar Indonesia. Di sini kita menyediakan berita yang aktual dan faktual. Hilirisasi nikel masih tetap menjadi topik pembicaraan masyarakat dan pemerintah hingga saat ini. Semenjak program hilirisasi nikel disahkan pada tahun 2020, Indonesia tetap semangat bekerja sama bersama Cina dalam produksi nikel, serta menjadi pelanggan nomor 1 Indonesia dalam bagian mengekspor nikel. Sekarang, sudah sangat banyak investor-investor Cina yang berinvestasi di tambang, atau biasanya dalam lokasi smelter. Akan tetapi, investasi ini mulai dipandang buruk oleh berbagai ekonom di Indonesia. Para ekonom menilai Indonesia sudah terkena demam nikel, dan hal ini tidak berkelanjutan. Diduga bahwa demam nikel ini hanya membentuk ketergantungan yang berlebihan kepada investasi Cina. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu sumber daya yang melimpah dari Indonesia adalah nikel. Dengan sumber daya nikel, Indonesia telah bekerja sama dengan banyak investor dari negara-negara lain untuk melakukan ekspor nikel. Salah satunya merupakan negara Cina. Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi melarang ekspor nikel mentah kepada negara asing. Pelarangan itu dilakukan secara bersamaan dengan pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia. Pelarangan ini menyebabkan banyak negara lain yang merasa kesulitan, hingga pernah menggugat Indonesia. Karena itulah, Indonesia membentuk dan menyetujui kerjasama bilateral bersama dengan Cina. Dari situlah, Indonesia dan Cina memulai kerjasama bilateral mereka, di mana Indonesia melakukan ekspor produk nikel mereka kepada Cina, dan Cina melakukan investasi besar di pertambangan dan smelter nikel Indonesia. Indonesia telah menghilirisasi nikel yang diinvestasikan oleh Cina untuk diekspor kepada Cina, juga beberapa negara lain. Walaupun banyak negara lain juga yang melakukan investasi, Cina tetap menjadi penerima ekspor yang terbesar. Hal ini dapat dipandang adil karena Cina yang telah membantu Indonesia menghilirisasi nikel dan menginvestasi banyak uang dalam pertambangan ini. Kerjasama ini berhasil membawa dampak yang positif kepada kedua negara ini. Indonesia dapat memproduksi nikel dengan lebih efisien dan pasokan bahan baku nikel Cina dapat terjaga. Ketergantungan Cina terhadap nikel mentah juga berkurang dan dapat memperoleh akses ke logam yang lebih terolah. Akan tetapi, kerjasama yang seharusnya bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan justru dapat berakhir tidak mencerminkan visi pembangunan, yaitu negara berkelanjutan, maju, dan berdaulat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena nikel Indonesia memiliki stok kesediaan terbatas. Meski 52% cadangan nikel di dunia berada di Indonesia, tetapi dengan banyaknya pembangunan smelter nikel tersebut dapat habis dalam kurun waktu yang tidak lama. Seperti kata Bima Yudhistira, seorang ekonom dan direktur Executive Center of Economic and Law Studies, pada Kamis 25 Januari tahun 2024, banyak perusahaan-perusahaan Cina berkejaran untuk mengeruk nikel, dan memang itu untuk hilirisasi terbuka setelah pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah. Jadi investasinya meningkat cukup tajam. Terlepas dari semua masalah itu, kerjasama ini berhasil mencerminkan sila ketiga dan sila kelima dengan baik. Kerjasama yang bertujuan untuk mencapai produksi dan konsumsi bertanggung jawab ini menunjukkan sikap bangga terhadap produk-produk di dalam negeri. Karena dengan mengolah nikel mentah lebih baik lagi, Indonesia bisa memiliki produk yang berkualitas dan menguntungkan. Kerjasama ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menghargai Cina sebagai negara yang berinvestasi dan membantu produksi nikel Indonesia. Para pelajar memiliki peran yang sangat besar dalam masa depan bangsa dan ikut serta dalam mendukung Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Para pelajar harus diajarkan lebih dalam lagi mengenai isu-isu atau topik berkelanjutan ini, agar di masa depan mereka bisa menjadi tokoh-tokoh yang bawa Indonesia maju dan sejahtera. Hingga sekarang masih belum ada yang tahu keputusan apa yang terbaik untuk Indonesia dan hilirisasi nikel ini. Namun, sebaiknya pemerintah tidak terlalu serakah dan terburu-buru, agar program kerjasama ini yang seharusnya membawa Indonesia untuk sejahtera justru membawa malapetaka. Agar Indonesia juga tidak bergantung kepada investasi Cina dan bisa semakin mandiri.
Demikian dari berita terkini pada hari ini. Kami akan kembali lagi dengan lebih banyak informasi di lain waktu. Saya Valeri. Dan saya Gerald. Sampai jumpa di berita selanjutnya.